Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Estri Arumsari, kemudian ada rekan saya Zahratul Nafahah, Robi Arinial, Mafatihal Husainil Jannah, dan rekan saya yang terakhir adalah Lumatul Lulu. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan, yaitu stoikiometri asam basa, yang mana ini termasuk ke dalam salah satu materi stoikiometri. Selamat menonton! Tujuan praktikum kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk menguji kembali kebenaran hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, untuk mencari hubungan massa dari unsur-unsur yang bersenyawa. Dan yang ketiga adalah menentukan perbandingan jumlah mol antara zat-zat yang bereaksi. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gelas air mineral sebagai pengganti gelas kimia. Yang kedua ada botol susu bayi sebagai pengganti gelas ukur untuk mengukur larutan yang banyak. Kemudian ada termometer. Di sini kami menggunakan termometer badan. Selanjutnya ada jarum suntik sebagai pengganti gelas ukur untuk mengukur larutan yang sedikit. Untuk bahannya kami menggunakan larutan sabun sebagai pengganti NaOH dan larutan cuka sebagai pengganti H2SO4. Pertama, siapkan 5 buah gelas air mineral untuk diisikan larutan sabun mandi. Kemudian isikan sebanyak 5 ml pada gelas air mineral yang pertama menggunakan jarum suntik. Selanjutnya pada gelas yang kedua isikan sebanyak 10 ml larutan sabun mandi. Lakukan pengisian larutan sabun mandi pada gelas yang ketiga, 4, dan 5 sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Kemudian lakukan hal yang sama pada 5 gelas berikutnya, yaitu isikan larutan cuka sesuai dengan pola menggunakan jarum suntik. Langkah selanjutnya adalah ukurlah semua temperatur dari larutan tersebut menggunakan termometer, kemudian catatlah hasilnya. Setelah itu, campurkan kedua larutan sedemikian rupa sehingga memiliki volume 30 ml. Kemudian, kita ukur semua temperatur dari larutan tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu amati setiap perubahan temperatur pada saat proses pencampuran, sehingga diperoleh delta T atau perubahan temperatur. Kemudian, buatlah grafik dari perubahan temperatur pada saat proses pencampuran. Dari praktikum yang sudah dilakukan memperoleh hasil praktikum sebagai berikut. Dari volume 0 ml NaOH dengan volume 30 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 32,8 dan suhu akhir 32,8 sehingga delta T 0. Volume 5 ml NaOH dengan volume 25 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 32,7 dan suhu akhir 34,1 sehingga memperoleh delta T 1,4. Volume 10 ml NaOH dengan volume 20 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 32,75 dan suhu akhir 34,2 sehingga delta T 1,45. Volume 15 ml NaOH dengan volume 15 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 32,8 dan suhu akhir 34,0
sehingga delta T 1,2. Volume 20 ml NaOH dengan volume 10 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 33,85 dan suhu akhir 33,5 sehingga delta T adalah negatif 0,35. Volume 25 ml NaOH dengan volume 5 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 32,15 dan suhu akhir 34,0 sehingga memperoleh delta T 1,85. Volume 30 ml NaOH dengan volume 0 ml H2SO4 memperoleh suhu mula-mula 33,5 dan suhu akhir 33,5 sehingga delta T adalah 0. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam praktikum ini adalah perubahan kalor juga dapat digunakan untuk menentukan stoikiometri asam basa yang direaksikan. Perubahan kalor pada reaksi kimia bergantung pada jumlah reaksi. Apabila jumlah mol bereaksi diubah-ubah, sedangkan volume dibuat tetap, maka stoikiometri reaksi dapat ditentukan dari titik perubahan kalor maksimum, yakni dengan cara menyalurkan kenaikan temperatur terhadap komposisi campuran. Namun, hasil yang kami dapatkan dalam praktikum ini kurang akurat. Hal ini dapat dilihat dari tidak munculnya gelembung-gelembung reaksi seperti yang seharusnya terjadi pada proses mereaksikan NaOH dan H2SO4. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab pengamatan yang kami dapat kurang akurat, seperti keterbatasan alat dan bahan yang kami gunakan, serta keterbatasan ilmu pengetahuan dari kami. Demikianlah hasil praktikum stoikiometri asam basa dari kelompok 2. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.